Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Tondrecesa dengan NIM 103 dari kelas Teknik Perminyakan C. Di sini saya akan mengerjakan tugas Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT. Langsung next saja. Definisi casing. Setelah pemboran sumber minyak dan gas bumi mencapai kedalaman tertentu, maka ke dalam sumur tersebut perlu dipasang casing yang kemudian disusul dengan proses penyemanan. Casing itu adalah suatu pipa baja dengan fungsi menjaga kestabilan lubang bor agar tidak runtuh, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Adapun tujuan utama daripada perencanaan casing adalah mendapat rangkaian casing yang kuat untuk melindungi sumur, baik selama pemboran maupun produksi. Di sini ada jenis-jenis beserta fungsi dari casing. Yang pertama, setelah kita melakukan pemboran pada kedalaman tertentu, lalu kita memasukkan casing dan melakukan penyemanan. Apa sih fungsi dari penyemanan? Fungsi penyemanan adalah untuk menjaga casing supaya tidak mudah runtuh. Casing yang pertama dipasang adalah konduktor casing. Konduktor casing ini konsep diameternya biasanya 16 sampai dengan 30 inch. Bisa digunakan di offshore, khusus di offshore untuk melindungi drill string dari air laut. Dipasang dari platform hingga dasar laut. Di onshore sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur, seperti rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Setelah itu kita melakukan pengeboran kembali pada kedalaman tertentu. Lalu kita memasang surface casing. Surface casing ini onset diameternya yaitu 13-38 sampai dengan 20 inch. Surface casing fungsinya untuk tempat menyangga berat BOP dan wellhead untuk menyangga seluruh perterangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur, mencegah masalah blocking karena beban tekanan. Casing yang tiga, setelah melakukan pemboran kita memasukkan casing lagi dan penyemainan. Di sini ada intermediate casing. Intermediate casing biasanya maksud diameternya 9,5/8 sampai dengan 13,3/8. Fungsi intermediate casing ialah untuk menutup formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung, seperti slugging, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Terus ada production casing. Production casing ini onset diameternya yaitu 6,5/8 sampai dengan 9,5/8. Fungsinya untuk memisahkan lapisan yang mengandung minyak dan lapisan-lapisan lainnya dan melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya. Dan yang terakhir ada production liner. Production liner ini fungsinya sama dengan production casing, tapi casing ini dipasang di atas casing su. Langsung saja, di sini ada konduktor casing menggunakan grade K55 dengan warna hijau terang dan dua warna hijau cerah. Terus yang kedua ada J55 casing, itu yang digunakan pada surface casing, menggunakan warna hijau terang, satu putih, dan satu hijau cerah. Yang ketiga, intermediate casing menggunakan grade N80 dengan warna merah dan satu merah kecil di bagian sini. Dan yang keempat ada production casing menggunakan K55 juga dengan warna yang hijau terang dan dua hijau cerah. Dan production liner juga menggunakan grade K55. Tapi untuk casing production liner ini casingnya dipasang di atas casing su. Next, di sini ada spesifikasi casing dan warna. Menurut grade casing API, dan di sini ada warna-warnanya. Next, pembebanan pada casing pemboran. Pertama ada burst pressure, collapse pressure, tension load. Di sini ada gambarnya. Bisa kita lihat yang pertama burst pressure. Burst pressure itu didefinisikan sebagai tekanan minimum dari arah dalam casing yang dapat menyebabkan casing itu sobek. Jadi burst pressure itu dapat menyebabkan casing itu sobek. Yang kedua ada collapse pressure. Collapse pressure adalah tekanan minimum yang dikenakan pada casing yang berasal dari arah luar.
Jadi casing ini dikenakan pada casing yang berasal dari arah casing luar sehingga menyebabkan casing tersebut rusak atau mengalami deformasi. Di sini ada sudah gambarnya anak panah ini yang berasal dari luar. Dan yang ketiga ada tension load. Tension load ini adalah tekanan minimum. Tension load ini adalah tekanan atau beban tension load ini adalah beban yang ditimbulkan oleh berat rangkaian casing. Setiap sambungan casing harus menanggung berat rangkaian casing itu sendiri yang tergantung di bawah, yang tergantung di atas atau di bawahnya. Casing ini ini jadi beban tension terbesar. Jadi beban tension terbesar terdapat terbukaan dan mengecil sampai nol di suatu titik pada ujung rangkaian casing. Next, ini ada tipe sambungan. Yang pertama ada rod thread and coupling. Rod thread and coupling itu mempunyai bentuk kulir V dan mempunyai 8 sampai 10 butir per inch. Tipe sambungan ini ada dua macam, long thread and coupling dan short thread and coupling. Yang kedua ada butter thread and coupling. Sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapesium dan mempunyai 5 ulir per inch. Butter thread and coupling ini digunakan untuk tension load yang besar atau untuk rangkaian casing yang panjang. Dan yang ketiga ada extreme line casing. Extreme line casing ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Bentuk thread atau ulirnya berbentuk trapesium atau square dan mempunyai 5 ulir tiap inch. Extreme line casing ini mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Diameter yang mempunyai 5 ulir tiap inch adalah untuk ukuran 858 inch sampai 1034 inch. Dengan untuk diameter yang kecil atau 7 inch mempunyai 6 ulir per inch. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.